Di sini saya akan menjelaskan tentang Schneiderman's Eight Golden Rules. Ben Schneiderman lahir pada 21 Agustus 1947 adalah seorang ilmuwan komputer Amerika dan profesor di Lab Interaksi Manusia Komputer Universitas Maryland. Karyanya sebanding dengan pemikir desain kontemporer lainnya seperti Don Norman dan Jacob Nielsen. Dalam bukunya yang populer, Merancang Antarmuka Pengguna Strategi untuk Interaksi Manusia Komputer yang Efektif, Schneiderman mengungkapkan 8 aturan emas desain antarmuka. Yang pertama ada konsistensi. Setiap urutan tindakan pada aplikasi harus dilakukan secara konsisten. Upayakan untuk konsistensi dengan memanfaatkan sisi desain web atau sistem, urutan perintah, tindakan, perintah dan istilah yang digunakan pada prompt menu, serta layar bantuan. Buatlah agar user dapat mengetahui apa yang harus dilakukan secara intuisi karena mereka sudah melihat situasi yang sama pada antarmuka sebelumnya. Konsistensi memainkan peran penting dalam membantu user menjadi terbiasa dengan landscape digital sehingga mereka dapat mencapai tujuan mereka dengan lebih mudah. Lalu yang kedua ada shortcut. Berikan user shortcut atau jalan pintas untuk informasi-informasi yang dibutuhkan agar user lebih cepat dan mudah untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Contohnya Windows dan Mac menyediakan pintasan keyboard bagi pengguna untuk copy menggunakan Ctrl+C dan paste menggunakan Ctrl dan V. Lalu yang ketiga ada feedback. User harus tahu di mana mereka berada dan apa yang terjadi. Untuk setiap tindakan harus ada umpan balik yang tepat, baik ataupun buruk. Contohnya, apabila kita mengklik suatu link download file dalam sebuah website, maka akan muncul pemberitahuan bahwa download sedang berjalan. Dan apabila telah selesai mendownload, maka akan ada pemberitahuan bahwa download telah selesai. Lalu selanjutnya ada dialog closure. Merancang dialog untuk menghasilkan suatu penutupan akhir dari suatu proses. Desain langkah-langkah yang harus dilakukan agar user dapat menyelesaikan suatu aksi. Contohnya, apabila user ingin mereply suatu topik dalam sebuah forum, maka user harus menekan tombol reply to topic, kemudian mengisi komentar pada kotak yang telah disediakan, dan menekan tombol post new reply untuk mensubmit komentar yang telah ditulisnya. Lalu ada simple error handling, sistem yang harus dirancang sesederhana mungkin. Tetapi ketika kesalahan yang tidak dapat dihindari terjadi, pastikan pengguna diberikan petunjuk langkah demi langkah yang sederhana dan intuitif untuk menyelesaikan masalah. Dan jikalau kesalahan itu masih terjadi, sistem harus dapat memberikan mekanisme yang sederhana dan mudah dipahami untuk penanganan kesalahan tersebut. Lalu ada reversible action, mudah kembali ke tindakan sebelumnya. Hal ini dapat mengurangi kekhawatiran user karena pengguna mengetahui kesalahan yang dilakukan dapat dibatalkan, sehingga user tidak takut untuk mengeksplorasi. Contohnya yaitu menggunakan tombol back pada suatu forum. Apabila kita salah menekan topik yang ingin dimasuki, maka kita tinggal menekan tombol back agar kembali ke halaman awal dan kita bisa memilih topik yang ingin dimasuki tadi. Lalu ada put user in control. Jadikan user sebagai pemegang kendali. Rancanglah suatu interface sedemikian rupa sehingga user menjadi inisiator daripada responden. User dapat dengan bebas bernavigasi dan mengubah informasi akun yang dimilikinya sesuai dengan yang dikehendaki. Lalu yang terakhir ada reduce short-term memory load. Buatlah interface sesederhana mungkin. Maksudnya di sini bukan merancang interface sistem atau web dengan desain yang biasa atau sederhana, tetapi merancang interface yang mudah dipahami oleh user. Dengan interface yang simpel dan menarik dapat membantu user mengurangi beban ingatan jangka pendek atau short-term memory load, sehingga tidak perlu mengingat terlalu banyak perintah dan juga dapat menghindari terjadinya kebingungan pada para user. Selanjutnya itu ada materi Norman's Seven Principle.
atau prinsip Don Norman, 7 prinsip Don Norman. Itu desain yang bagus adalah yang mengkomunikasikan fungsi dan perilakunya dengan cara yang begitu jelas dan halus sehingga tidak terlihat ketika pengguna memahami atau menemukan bagaimana satu objek atau produk seharusnya bekerja, apa yang harus dilakukan, dan bagaimana harusnya berperilaku bahkan ketika rusak. Hanya dengan melihatnya, maka komunikasi yang susah antara objek dan pengguna telah terjadi. Don Norman, direktur Design Lab di UC San Diego, dalam bukunya The Design of Everyday Things, edisi revisi dan perluasan, dan mengarah pada interaksi yang sukses antara objek dan pengguna. Jadi itu ada sedikit kutipan yang diambil dari buku Don Norman. Dan ini dua karakteristik terpenting dari desain yang baik adalah kemampuan menemukan dan memahami dapat ditemukan itu maksudnya apakah mungkin untuk mengetahui tindakan apa yang mungkin dilakukan dan di mana serta bagaimana melakukannya. Untuk memahaminya itu maksudnya apa artinya semua itu, bagaimana produk itu seharusnya digunakan, apa arti semua kontrol dan pengaturan yang berbeda. Don Norman. Ini ada kutipan dari Don Norman sendiri. Uh, di sini ada 7 prinsip Don Norman. Yang pertama itu discoverability. Discoverability ya mudah ditemukan atau mudah dicari atau fitur. Biasanya ketika dapat ditemukan digunakan melalui internet menuju pada mudahnya mencari konten, baik karena SEO atau soft listing dari situs hosting. Sebuah konten dapat ditemukan saat merujuk ke desain atau sesuatu yang berbeda. Kemungkinan untuk mengetahui cara menggunakan objek dengan melakukan interaksi. Contoh aplikasinya itu pada aplikasi Gojek. Ketika kita membuka aplikasi Gojek dan ingin mencari fitur Gokar, tidak perlu susah. Jadi sudah langsung ada di homepage-nya. Nah, yang kedua itu ada accordance atau keterjangkauan suatu objek adalah kemungkinan penggunaan untuk objek tersebut setelah penggunaan berinteraksi dengannya. Kunci definisi adalah bahwa interaksi diperlukan keterjangkauan tergantung pada kualitas objek dan kemampuan orang yang menggunakannya. Atau operasinya itu pada menggunakan pintu ya yang kita gunakan dengan benar tanpa berpikir, bahkan jika kita menghadapi pegangan pintu tersebut tertentu untuk pertama kalinya bisa bilang mudah digunakan. Yang ketiga itu ada signifier atau penanda bertindak sebagai petunjuk berbagai jenis yang dapat membantu proses untuk mengadakan user interaksi, bisa lewat warna, suara, gerakan, bentuk, dan lain-lain. Seperti contoh aplikasinya itu button slide untuk on dan off sebagai petunjuknya seperti yang pada gambar. Itu data mapping atau pemetaan yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua set benda seperti itu dan lampu terkait yang dikendalikannya. Ini sering digunakan ketika merancang kontrol dan tampilan. Yang ketiga itu adalah constraint, memberikan batasan pada apa yang akan terjadi pada suatu objek. Contoh aplikasinya itu pada plat dorong pintu seperti pada mall-mall tertentu. Yang selanjutnya itu ada feedback atau umpan balik. Adalah penting bagi kita untuk memahami bagaimana interaksi dengan objek dan berefek tindakan kita terhadap objek atau sistem. Contoh aplikasinya itu pada grab rating yang biasanya pengguna dapat memberi rating kepada si divernya. Yang selanjutnya itu yang terakhir adalah konseptual model. Model konseptual adalah bagaimana pengguna memahami suatu sistem untuk bekerja. Contohnya itu retweet konten di Twitter. Biasanya ada retweet itu tuh kayak berkomen pada suatu tweet atau unggahan suatu user pada aplikasi. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang Nielsen Heuristic. 10 prinsip yaitu adalah 10 prinsip umum yang dikemukakan oleh Jacob Nielsen untuk desain interaksi. Disebut heuristik karena mereka adalah aturan praktis yang luas dan bukan pedoman kegunaan khusus. Baik, untuk yang pertama itu adalah visibilitas status sistem.
Desain harus selalu membuat pengguna mendapat informasi tentang apa yang terjadi melalui umpan balik yang tepat dalam jumlah waktu yang wajar. Ketika pengguna mengetahui status sistem saat ini, mereka mempelajari hasil interaksi mereka sebelumnya dan menentukan langkah selanjutnya. Interaksi yang dapat diprediksi menciptakan kepercayaan pada produk serta merek. Nah, contohnya adalah dalam website di Google atau Gmail, seperti digambar di samping ini adalah uh, sistem ini menampilkan loading gitu, loading untuk baik itu untuk mengirimkan emailnya atau loading untuk memuat suatu email yang ada dalam contohnya di email ini yang di email di tertera yang ada di dalam foto ini. Untuk selanjutnya yaitu adalah cocok antara sistem dan dunia nyata. Desain harus berbicara bahasa pengguna. Gunakan kata-kata, frasa, dan konsep yang akrab bagi pengguna, bukan jargon internal. Ikuti konvensi dunia nyata, membuat informasi muncul dalam urutan alami dan logis. Cara kita harus mendesain sangat tergantung pada pengguna spesifik kita gitu ya. Istilah, konsep, icon, dan gambar yang tampak sangat jelas bagi kita dan kolega kita mungkin tidak dikenal atau membingungkan pengguna atau ya, jadi intinya tuh belum tentu gitu apa yang kita rancang bersama tim itu dapat dimengerti oleh user. Ketika kontrol desain mengikuti konvensi dunia nyata dan sesuai dengan hasil yang diinginkan disebut pemetaan alami, lebih mudah bagi pengguna untuk belajar dan mengingat bagaimana antarmuka bekerja. Ini membangun pengalaman yang terasa intuitif. Nah, contohnya itu adalah di Apple itu ada iBooks. Nah, tampilan iBooks ini tuh seperti rak-rak buku gitu. Sama kayak di dunia nyata gitu ya. Ke buku-buku tuh dijajar rapi gitu ya, ditaruh gitu buku-bukunya. Jadi antara dunia nyata dan sistem ini tidak sangat sama gitu ya, sangat sama gitu ya. Jadi tidak membingungkan pengguna gitu. Nah, untuk ketiga, kontrol pengguna dan kebebasan. Pengguna sering melakukan tindakan secara tidak sengaja. Mereka membutuhkan pintu keluar darurat yang ditandai dengan jelas untuk meninggalkan tindakan yang tidak diinginkan tanpa harus melalui proses yang diperpanjang. Ketika mudah bagi orang untuk mundur dari proses atau membatalkan suatu tindakan, itu menemukan rasa kebebasan dan kepercayaan diri. Keluar kemungkinan pengguna untuk tetap mengendalikan sistem dan menghindari terjebak dan merasa frustasi. Nah, contohnya misalkan kita tuh sedang yang sesuai dengan gambar ya, ini tuh ada di Photoshop. Nah, di Photoshop itu ada history gitu. Jadi kita bisa lihat gitu apa saja sih yang telah kita lakukan gitu. Misalkan contoh kita tuh tidak sengaja menghapus suatu objek. Nah, tenang saja gitu ya. Di Photoshop itu disediakan history. Jadi kita bisa memilih gitu ya mundur dari si yang objek itu dihapus gitu, tindakan yang membuat objek itu terhapus gitu. Nah, untuk selanjutnya ada konsistensi dan standar. Pengguna tidak perlu bertanya-tanya apakah kata, situasi, atau tindakan yang berbeda seperti hal yang sama, ikuti konvensi platform dan industri. Hukum Jacob menyatakan bahwa orang menghabiskan sebagian besar waktu mereka menggunakan produk digital selain milik kita. Pengalaman pengguna dengan produk-produk lain menetapkan harapan mereka. Gagal mempertahankan konsistensi dapat meningkatkan beban kognitif pengguna dengan memaksa mereka untuk mempelajari sesuatu yang baru. Nah, contohnya adalah seperti yang ada di kanan. Maksudnya gimana? Nah, kalau misalkan kita konsisten gitu ya, lambang tampilannya seperti download seperti ini, search seperti ini, dan buy atau beli seperti ini, sudah jelas ya search itu ditandai dengan kayak kacamata pembesar gitu. Buy itu adalah keranjang, download itu seperti unduh gitu ya. Nah, berbeda. Jadi user itu dapat dengan hafal gitu ya, dapat dengan mudah gitu mengenalinya gitu ya. Nah, ini tuh konsisten gitu ya, sama itu dari bentuknya, terus kata-katanya, warna sih dibedakan ya, soalnya karena untuk membedakan juga. Maksudnya itu tampilannya gitu ya, sininya sama gitu. Nah, untuk yang sebelah kiri itu tidak konsisten gitu, beda-beda gitu ya tuh. Si layoutnya atau bentuknya ini download, bentuknya seperti ini, search-nya tidak ada kata-kata, hanya cuma kaca pembesar, dan contoh belanja atau ya add to cart ini kayak gini gitu. Jadi membuat user menjadi bingung dan ini salah satu tidak konsisten dan tidak standar juga. Untuk kelima, pencegahan kesalahan. Pesan kesalahan yang baik itu penting, tetapi desain terbaik dengan hati-hati mencegah masalah terjadi di tempat pertama.
entah menghilangkan kondisi rawan kesalahan atau memeriksa mereka dan menyajikan pengguna dengan opsi konfirmasi sebelum mereka berkomitmen untuk tindakan. Ada dua jenis kesalahan, slip dan kesalahan. Slip adalah kesalahan bawah sadar yang disebabkan oleh kurangnya perhatian. Kesalahan adalah kesalahan sadar berdasarkan tidak cocokan antara model, mental, pengguna, dan desain. Nah, contohnya itu adalah seperti ini gitu ya di Google ini. Misalkan saat kita ingin mengirimkan sebuah email gitu ya, kita lupa gitu, ternyata it seems you might have forgotten to attach file. Send this message without attachment. Jadi sistem itu mengingatkan gitu apakah kita ini sudah mengirimkan filenya gitu ya, attachment gitu ya, apakah sudah atau belum gitu. Atau enggak kalau misalkan kita lagi di Microsoft Word gitu ya, misalkan kita lagi ngetik, kita sleep gitu. Misalkan kepencet X gitu ya. Nah, di Microsoft Word itu ada fitur kayak apakah kamu benar ingin keluar, jadi ada konfirmasi lagi gitu. Nah, itu bisa yang menjaga kita dari kesalahan tersebut gitu ya, pencegahan kesalahan. Keenam, pengakuan daripada mengingat. Minimalkan beban memori pengguna dengan membuat elemen, tindakan, dan opsi terlihat. Pengguna tidak perlu mengingat informasi dari suatu bagian antarmuka ke bagian lain. Informasi yang diperlukan untuk menggunakan desain, misalnya label, bidang, atau item menu, harus terlihat atau mudah diambil bila diperlukan. Manusia memiliki ingatan jangka pendek yang terbatas. Antarmuka yang mempromosikan pengakuan menguranginya jumlah upaya kognitif yang diperlukan dari pengguna. Nah, jadi maksudnya itu adalah lebih baik pengguna itu, user itu mengingat gitu, sudah hafal gitu ya daripada mengingat ini harus gimana, ini harus gimana. Nah, contohnya Google gitu ya, misalkan contoh di sini tuh why does Google, misalkan kita tuh waktu itu pernah nyari sesuatu tentang satu hal gitu, kenapa Google gini-gini. Nah, kita tuh lupa gitu ya, kemarin aku searching apa gitu ya. Nah, bisa gitu ya, di Google tuh ada fitur yang kayak gini gitu. Kalau misalkan kita nulis hanya pertanyaannya aja, Google itu akan menebak gitu pertanyaan apa, kata-kata selanjutnya itu apa. Nah, selanjutnya itu apa. Nah, kita tuh bisa gitu milih gitu. Kemarin saya tuh milih yang ini gitu. Oh ya udah, saya klik gitu. Dan akhirnya informasi itu muncul gitu. Nah, itu. Dan selanjutnya fleksibilitas dan efisiensi penggunaan. Pintasan atau ini tersembunyi dari pengguna pemula dapat mempercepat interaksi untuk pengguna ahli sehingga desain dapat melayani pengguna yang tidak berpengalaman dan berpengalaman, memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan tindakan yang sering. Proses yang fleksibel dapat dilakukan dengan cara yang berbeda sehingga orang dapat memilih metode manapun yang cocok untuk mereka. Nah, contohnya jadi kan user itu mungkin ada ya, misalkan kita tuh misalkan menggunakan suatu aplikasi, ada yang udah lihai, ada atau mahir, ada yang masih baru gitu, belum gitu. Nah, biasanya tuh seharusnya gitu dia desain itu menunjukkan atau menampilkan contohnya seperti ini gitu, quick links gitu. Biasanya contoh apa saja sih yang biasanya dipakai? Ya contoh misalkan kalau dalam ini tuh kayak view map, bird eye view gitu ya, area school dan sebagainya gitu. Nah, kalau yang mungkin kalau yang udah ahli mah udah tahu mungkin ya letak-letaknya di mana dan itunya di gimana gitu. Nah, contohnya aja gitu ya, kalau misalkan pada file manager gitu, file manager kan di sebelah kirinya tuh ada gitu ya, ada lokal D, lokal C, terus ada videos, ada fotos gitu, ada quick access yang menampilkan file-file apa aja sih yang terakhir dibuka. Nah, kalau mungkin orang-orang yang masih baru memakai kan nggak tahu gitu ya, aduh ini di mana ya, saya lupa gitu nyimpennya atau dan sebagainya. Nah, kalau misalkan orang yang sudah lihai atau sudah ahli, mungkin langsung aja gitu ya, dia bisa menggunakannya secara efisien gitu. Nah, selanjutnya, mohon maaf, desain estetika dan minimalis. Antarmuka tidak boleh berisi informasi yang tidak relevan atau jarang dibutuhkan. Setiap unit informasi tambahan dalam antarmuka bersaing dengan unit informasi yang relevan dan mengurangi visibilitas relatif mereka. Heuristik ini tidak berarti Anda harus menggunakan desain datar. Ini tentang memastikan Anda menjaga memastikan kita menjaga konten dan desain visual terfokus pada hal-hal penting. Pastikan bahwa elemen visual dari antarmuka mendukung tujuan utama pengguna. Nah, desain estetika dan minimalis ini adalah jadi pemilihan warnanya, pemilihan tata letaknya dan sebagainya itu sebisa mungkin tuh di estetika dan minimalis gitu agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan gitu bagi pengguna. Nah, contohnya adalah dalam Google ini gitu ya.
Mohon maaf ya, saya zoom dulu. Jadi yang pertama tuh contoh di Gmail. Nah, di Gmail ini kan desainnya minimalis ya, soalnya hanya bentuk ada tulisan Gmail dan ini tuh biasanya surat gitu ya. Soalnya kan Gmail itu email gitu, ya, electronic mail gitu. Surat elektronik gitu ya. Jadi logonya ya mungkin masih sama aja gitu ya kayak surat, cuman hanya dibedakan dengan garis M ini. Selanjutnya news juga. News juga sama gitu ya, karena identik dengan koran gitu ya, jadi didesainnya seperti ini gitu. Begitu juga dengan kalender. Terus mungkin play, biasanya itu kan play itu diidentik dengan logo seperti ini ya, jadi bentuknya kayak gini. Maps juga sama dan yang lain juga sama. Kesembilan, membantu pengguna mengenali, mendiagnosis, dan memulihkan dari kesalahan. Pesan kesalahan harus dinyatakan dalam bahasa sederhana. Tidak ada kode kesalahan, terdapat menunjukkan masalah, dan konstruksi menyarankan solusi. Pesan kesalahan ini juga harus disajikan dengan perawatan visual yang akan membantu pengguna memperhatikan dan mengenalinya. Nah, contoh misalkan di sini ya dalam foto ini, kita tuh ingin menghapus beberapa file. Nah, saat ingin menghapus beberapa file, ada box muncul seperti ini. Are you sure want to delete this dua item? Nah, kalau misalkan kita yakin, kita bisa yes. Kalau tidak, kita bisa pilih no. Nah, ini juga bisa mencegah gitu ya, di poin yang sama, di poin yang tadi. Itu dapat mencegah kesalahan di poin kelima. Nah, bisa aja gitu ya, user ini slip atau gimana gitu. Nah, berarti kita tinggal meyakinkan aja gitu ya, ini apakah ya atau no. Dan kalau contoh lainnya itu adalah seperti misalnya yang seharusnya kita tuh login di suatu website. Misalkan kita sudah memasukkan username dan password, lalu muncul kesalahan. Nah, yang baiknya itu kita diberitahu gitu mana kesalahannya, apakah itu dari username-nya, apakah itu dari password-nya, agar user gitu dapat mengetahui masalahnya itu membantu pengguna untuk mengenali, mendiagnosis, dan memulihkan dari kesalahan tersebut gitu. Untuk selanjutnya, bantuan dan dokumentasi. Lebih baik jika sistem tidak memerlukan penjelasan tambahan, namun mungkin perlu untuk memberikan dokumentasi untuk membantu pengguna memahami cara menyelesaikan tugas mereka. Bantuan dan konten dokumentasi harus mudah dicari dan fokuskan pada tugas pengguna. Tetap ringkas dan daftar langkah konkret yang perlu dilakukan. Nah, maksudnya di sini adalah lebih baik jika sistem tidak memerlukan penjelasan tambahan. Jadi maksudnya itu lebih baik jika sistem itu tidak melakukan penjelasan tambahan, karena berarti kalau misalkan ini tidak ada, berarti sistem itu dapat mudah dipakai oleh user dan itu bagus gitu ya. Nah, kalau misalkan aplikasi yang kita buat memang memerlukan beberapa informasi yang penting, maka jangan lupa untuk disertakan. Nah, contohnya itu adalah di Twitter ini. Nah, misalkan kita itu ingin join Twitter gitu ya, atau ingin mendaftar ke sosial media Twitter. Nah, di Twitter ini tersedia ya full name gitu. Oh, jadi kita tahu gitu, ini masukin buat apa gitu. Oh, ini masukin full name-nya. Oh, ini username-nya. Username itu buat apa gitu ya. Oh, kita masukin username-nya, password, email, dan sebagainya. Dan jangan lupa ada term of service, yaitu adalah konsekuensi saat kita ingin menggunakan Twitter gitu. Mungkin di situ ada aturan-aturan dari Twitter itu sendiri. Mungkin sekian. Ini adalah daftar pustaka yang saya pakai. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.